Kalau ada pertanyaan, kira-kira 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang akan jadi presiden Indonesia, anak TikTok atau anak pondok? Anak TikTok atau anak pondok? Siapa yang lebih layak mimpin Indonesia? Anak TikTok atau anak pondok? Jadi anak muda hari ini merupakan pemimpin peradaban masa depan. Jadi hari ini yang hadir hari ini sudah kelihatan. Dari duduknya, dari lihatnya semuanya akan siap menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin kemakmuran, masjid. Pemimpin kebangkitan umat. Semuanya siap? Harus semangat ya. Yang semangat saya doain lulus dari pesantren Baitul Hikmah jadi orang yang sukses. Ada yang jadi jenderal. Ada yang jadi Bu Menteri. Ada yang jadi Kapolri. Ya. Semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu hari ini. Bahwasannya Allah akan menjadikan dan Allah akan mentakdirkan masjid siapa? Ibadur Rahman menjadi masjid yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin. Dan hari ini adik-adik sekalian akan melihat langsung, akan mendengarkan langsung. Ini inspirasi nyata. Yang membangun masjid adalah anak muda. Sekali lagi, yang bangun masjid siapa? Anak muda. Wasilahnya anak muda. Diizinkan Allah bangun masjid hanya dalam waktu 4 tahun. Masjidnya makmur. Masjidnya apa? Makmur. Masjidnya memberkahi. Masjidnya menjadi multifungsi. Omsetnya miliaran. Sekali lagi omsetnya berapa? Miliaran. Itu per bulan. Ya, online-nya miliaran, offline-nya ratusan juta. Dan itu kisah nyata. Dan alhamdulillah seminggu yang lalu kami diperjalankan oleh Allah. Berkat wasilah guru saya, aplaus yang meriah kepada guru saya Cak Ibra Maulana. Hari ini beliau akan memberikan bagaimana perjalanan kisah beliau sehingga beliau terpanggil hatinya ke masjid. Terpanggil mengajak anak muda sehingga marbotnya masjid ada 300 masjid. Mari kita rendahkan hati kita. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bisa bermanfaat. Aplaus yang meriah kepada Kiai Syahid fi sabilillah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Yang kami muliakan guru kita beserta para asatid beserta seluruh santri-santri calon-calon Presiden Republik Indonesia, calon-calon menteri masa depan, calon-calon pengusaha soleh, calon-calon pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, kira-kira 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang akan jadi presiden Indonesia, anak TikTok atau anak pondok? Anak TikTok atau anak pondok? Siapa yang lebih layak mimpin Indonesia? Anak TikTok atau anak pondok? Rela ndak negeri kita ini dipimpin sama anak TikTok? Rela ndak? Kalau tidak rela,
maka adik-adikku semua harus mempersiapkan diri dari sekarang. Siap? Siap jadi pemimpin masa depan? Siap mimpin umat? Siap mimpin bangsa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari tempat ini Allah takdirkan banyak lahir pemimpin-pemimpin yang besar, pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin bangsa. Yang insya Allah ketika pemimpin itu dari tempat ini, ketika pemimpin itu dari pondok pesantren ini, kita sangat-sangat yakin presiden kita di masa yang akan datang berbeda. Presiden yang masa akan datang, yang lahir dari pondok ini, itu takut sama Allah. Hati dan pikirannya dekat dengan Al-Quran. Dia pemimpin insya Allah berbeda, memegang teguh agama, memegang teguh Islam, untuk bisa mewarnai kehidupan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Kami datang ke tempat ini meniatkan diri sebagai santri, meniatkan diri datang belajar ke tempat ini, mengambil banyak hikmah, mengambil banyak ilmu. Walaupun mungkin tidak seberuntung adik-adikku semua. Adik-adik semua beruntung. Bahagia enggak mondok di tempat ini? Kami tidak beruntung. Tidak Allah izinkan bisa mondok di sini. Enggak bisa seperti santri-santri semuanya. Maka harapan masa depan dititipkan untuk adik-adikku semua. Umatnya Rasulullah butuh diasuh. Indonesia ini tidak kekurangan pemimpin. Indonesia ini kekurangan pengasuh. Dan orang yang pantas dan layak jadi pengasuh adalah santri-santri yang hari ini sedang ada di pondok-pondok pesantren. Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Indonesia ini sedang kekurangan orang benar. Dan kami yakin pemimpin-pemimpin yang benar itu hari ini sedang ditempa di pondok pesantren. Kami berjalan jauh dari Sulawesi ke Jember. Tapi kami tidak bilang dari Sulawesi ke Jember. Seperti halnya ketika Allah berfirman, tidak bercerita tentang perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Tapi yang justru diceritakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kami dari minal masjid kurir langit ilal masjid ibadur rahman. Berharap perjalanan ini dari masjid ke masjid ada barokna haulahu, ada keberkahan yang banyak. Kita semua yakin di muka bumi ini tempat yang paling berkah di muka bumi adalah rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah, baitullah yang ada di berbagai penjuru. Hari ini Masjid Ibadur Rahman ini masjid cabang. Masjid pusatnya di Masjidil Haram. Tadi dibuka dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berharap dan berdoa, adik-adikku semua, Allah izinkan hari ini di masjid cabang, nanti sampai ke Baitullah yang di masjid pusat. Saya dari sejak kecil
Dulu ada, kalau kami di Sulawesi, hadiah oleh-oleh dari orang yang naik haji, namanya kodak-kodak. Saya tidak tahu namanya di sini apa. Warna merah, ketika kita lihat di dalamnya ada gambar Mekah. Kecil, foto-fotoan, mainan anak-anak. Ada gambar Mekah, Makatul Mukarramah. Ada gambar Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Sejak saat itu saya masih TK, masih di Raudatul Atfal. Saya sudah pasang niat besar-besar. Suatu saat nanti Allah izinkan saya bisa sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Baitullah, melihat dan menyentuh Ka'bah secara langsung. Sejak masih kecil, sejak masih di TK, masih Raudatul Atfal. Sejak main kodak-kodak itu, saya selalu bilang sama mama saya panggilnya Etta, panggilan di sana, Etta, nanti kalau saya besar, saya mau ke Tanah Suci, saya mau ke Mekah, saya mau ke Madinah. Qadarullah, bapak saya meninggal kelas 1 sanawiyah. Akhirnya berstatus sebagai seorang anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang hanya berjualan di pasar. Tapi saat itu saya tidak pernah kehilangan harapan. Saya tidak pernah kendor sedikit pun niatnya untuk bisa sampai ke Baitullah. Alhamdulillah atas izin Allah. Di umur 22 tahun lebih, hampir 23 tahun bisa berangkat ke Tanah Suci bersama dengan mama. Bawa ibu, bawa juga satu. Jadi saya punya mama, saya punya ibu, saya juga punya mama. Ibu kandung saya yang tadi saya panggil Etta, ada mama yang melihara saya yang saya panggil mama, sebenarnya tante. Karena bapak saya meninggal, maka sebagai takzim dan khidmah saya berangkatkan 2 orang yang membesarkan saya ini, ibu dan mama, sama-sama bertiga kami berangkat ke Tanah Suci. Waktu itu umroh dulu. Umur 22 tahun. Sejak kapan niatnya? Sejak kapan mimpinya? Sejak main kodak kamera itu. Sejak dapat oleh-oleh dari haji. Kenapa tadi saya nyebut di sini ada calon presiden Republik Indonesia? Itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Yang niatnya harus besar dari sekarang. Kita tidak boleh menyandarkan harapan sama anak-anak yang hari ini sedang tidak di pesantren. Mereka tiap hari durhaka kok. Yang di sini-sini nanti ngambek-ngambek sama orang tua kalau kiriman terlambat kan. Artinya frekuensi kedurhakaannya paling-paling 1 kali sebulan. Itu pun kalau kirimannya terlambat, uangnya habis. Tapi yang di luar-luar sana, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Tiap hari kasih marah-marah orang tua. Tiap hari bikin sedih orang tua. Tiap hari bahkan ada yang lebih parah. Tiap hari marah sama orang tuanya. Astagfirullah hal azim. Anak kayak gitu mau dikasih jadi pemimpin Indonesia. Jadi apalah kita semua ini? Dibesarkan dalam kedurhakaan. Tiap hari setiap minta uang ngamuk dulu. Tiap minta uang marah dulu. Minta ini itu harus ngambek dulu sama mamanya. Saya yakin di sini enggak ada kan? Enggak ada kan? Insya Allah tidak ada. Percuma pintar ini itu. Percuma pintar cerdas. Ilmunya tinggi-tinggi, tapi durhaka sama ibu, durhaka sama orang tua. Tidak ada harganya. Kepintaran, keilmuan, keberhasilan, dan yakin dan percaya juga tidak akan mungkin jadi orang sukses. Tertutup keridhaan Allah gara-gara dia menutup keridhaan orang tua. Maka keberhasilan adik-adikku semua yang ada di pondok ini bukan ketika jadi ini itu, tapi ketika keluar dari pondok ini
jadi waladun soleh. Jadi anak yang soleh untuk ibu dan ayah kandung kita, dan jadi anak yang soleh untuk ayah dan ibu kita yang ada di pondok ini. Pengasuh kita, ustadz ustazah kita. Makanya disebut dengan waladun soleh. Karena bukan hanya jadi anak kandung yang soleh. Harapannya kita jadi anak yang berbakti. Membanggakan orang tua kita. Orang tua kita yang di pondok, anak-anak yang hari ini jadi santri, orang tuanya bukan cuma 2 ya. Banyak, beruntunglah kita. Banyak yang mendoakan, banyak yang meridhoi, banyak yang bukakan pintu-pintu keridhaannya Allah. Jadi waladun soleh. Itu cita-cita terbesar. Jadilah anak yang soleh untuk orang tuanya. Baik orang tua kita yang ada di pondok maupun orang tua kita yang ada di rumah. Cita-cita kedua, ngikutin cita-citanya Nabi. Tahu enggak apa kegiatannya Nabi? Kiprah dakwahnya Nabi sejak di Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngapain aja Rasulullah di Madinah? Kenapa? Ngapain aja Rasulullah di Madinah? Sholawat. Nabi sholawat. Nabi sholawatin siapa? Ngapain aja Nabi di Madinah? Salah satu hal yang jarang diungkap, Nabi ngapain aja di Madinah? Nabi di Madinah itu ngurus masjid. Ngurus masjid Nabawi. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu ditandai dengan bangun masjid. Bangun Masjid Kubah, bangun juga Masjid Nabawi. Sampai di Madinah hari-harinya di Masjid Nabawi. Nanti Rasulullah nyebrang ke kamar istirahatnya kalau kegiatan sudah selesai. Tapi selebihnya semua kegiatannya Nabi berpusat di Masjid Nabawi. Itulah juga kenapa pondok kita ini jiwanya ini berpusat di masjid. Semua aktivitasnya Nabi. Kegiatannya Nabi yang jarang diceritakan adalah Nabi ini mimpin masjid. Nabi itu ketua DKM-nya Masjid Nabawi. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Nabi Muhammad ketua DKM-nya. Cuman bedanya masjid kita sekarang ketua DKM sama imam masjid itu berbeda. Padahal Rasulullah beliau ketua DKM sebagai pemimpin tertinggi di masjid itu, beliau juga yang jadi imam masjid Nabawi. Maka anak-anakku semua, adik-adikku semua. Ini maaf lancang bilang anak-anak. Kebiasaan kebawa dari baru. Adik-adikku semua. Tadi saya mau nitip. Besok-besok Allah benar-benar izinkan jadi presiden. Besok-besok Allah benar-benar izinkan jadi menteri. Besok-besok Allah benar-benar izinkan jadi pemimpin-pemimpin, jadi pengusaha besar, jadi pemimpin perusahaan. Satu hal yang saya mau titipkan, jangan tinggalkan apa yang tadi sering dilakukan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi di Madinah? Mimpin masjid, ngasuh masjid. Pemimpin itu banyak, tapi belum tentu tulus. Tapi kalau pengasuh, itu sayang benar-benar sama umat. Hari ini banyak orang yang datang ke umat, tapi tidak sayang. Mereka karena ada maunya, karena ada perlunya, datang ke umat. Maka tadi kita ini calon-calon pengasuh. Bukan hanya nanti mengasuh masjid, mengasuh pondok, tapi mengasuh negeri, mengasuh tanah air, mengasuh Republik Indonesia. Maka nanti adik-adikku semua, jadi apapun kami titip, tolong asuh masjid, tolong mimpin masjid. Yang di masjid itu bukan hanya kegiatannya sholat, tapi di masjid itu
Ada banyak kebaikan-kebaikan untuk umat. Ada orang yang lapar, carikan makanan, upayakan makanannya, bantuannya dari masjid. Ada orang yang kena bencana, masjid memikirkan mereka. Ada orang yang lebih butuh gandum, butuh beras, ambilkan dari baitul malnya masjid. Masjid-masjid kita semua nanti. Itu titipan yang pertama. Jadi apapun adik-adikku nanti, tetaplah jadi pemimpin masjid. Mengasuh masjid. Syukur-syukur mudah-mudahan bisa mengasuh pondok. Jadi ulama, alim, soleh, hafiz, mujahid. Amin ya rabbal alamin. Titipan yang kedua. Ada satu hal juga yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai akhir hayat. Rasulullah bilang, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nanti kalau jadi presiden, lagi mau mimpin rapat kabinet, sebelum rapat kabinet, menteri-menteri setor bacaan dulu. Sama presiden, kan presidennya antum-antum. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa lah. Jadi presiden itu nyambi. Nyambi ya? Jadi presiden itu nyambi. Sambilan. Profesi utamanya guru ngaji, guru Quran. Jangan pernah berhenti. Jadi apapun nanti. Banyak alumni pesantren meninggalkan dua hal ini. Maka saya nitipkan dua hal ini. Dua hal ini tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai akhir hayatnya. Masjid tidak pernah ditinggalkan, Quran tidak pernah ditinggalkan. Banyak orang jadi alumni pesantren sekaligus juga alumni masjid. Banyak yang jadi alumni pesantren sekaligus juga jadi alumni Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Jadi apapun nanti profesinya itu sambilan. Yang utama adalah guru Quran. Jadi pengusaha besar, karyawannya disuruh ngaji. Haji. Setor langsung sama owner, sama direktur, sama bos. Cek bacaannya manajernya, cek bacaannya karyawannya. Jadi presiden, cek bacaannya menterinya. Sebelum jadi menteri, setor dulu, tes dulu, hafal enggak rukun iman. Hafal enggak? Jangan sampai jadi menteri. Kan ada tuh kan orang besar, jangankan rukun iman, Pancasila aja enggak hafal. Maka di pundak adik-adikku semua sedang dititipkan dua harapan ini. Insya Allah kalau masjid-masjid kita semua hidup makmur, maka makmur juga, dan insya Allah Allah buka keberkahan dari langit dari bumi untuk negeri kita. Kalau Quran juga dihidupkan, Allah buka juga keberkahan dari langit dari bumi. Maka dua hal ini yang bukan menjadi nasihat, tapi jadi pengingat buat saya pribadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adikku semua. Anak muda punya kekuatan yang besar. Kalau dia ada di tempat yang buruk, maka dia bisa bikin keburukan yang besar. Kalau dia ada di tempat yang baik, apalagi kalau ada di masjid, insya Allah bisa bikin kebaikan yang besar. Kita harus mengolaborasikan dua kekuatan. Kekuatan anak muda dan keberkahan masjid. Masjid ini tidak ada lagi tempat di muka bumi ini yang lebih berkah selain masjid. Maka jangan hapus dari cita-cita kita. Jadi apapun nanti, jadilah pemimpin masjid, pengasuh masjid. Jadilah pengasuh Quran, pengasuh umat yang bawa Al-Quran. Insya Allah itu jadi modal. Bukan hanya nanti adik-adikku di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada yang jadi pengasuh masjid di New York. Kakak ini lagi mendampingi, ada namanya Masjid Al-Hikmah di New York, Amerika Serikat. Masjid di Amerika mau dimakmurkan, belajarnya sama Masjid Kuri Langit di Barru, Sulawesi Selatan.
Terakhir yang saya mau titipkan, jangan pernah mengukur kebesaran Allah dengan apapun keadaan kita hari ini. Isi kantong kita, orang tua kita mungkin kerjanya seadanya, jangan pernah batasi mimpi-mimpi kita. Jangan pernah mengukur kebesaran Allah dengan apapun yang kita miliki hari ini. Tidak ada yang tahu, yang bisa mungkin hari ini banyak-banyak dibully. Ada yang suka bully kah di sini? Ternyata dia yang jadi orang hebat. Dia yang jadi rektor universitas tapi di luar negeri. Dia yang jadi dosen. Dia yang ternyata bikin masjid di Jepang. Bisa enggak? Mustahil enggak? Mustahil enggak? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siap memimpin Indonesia? Siap jadi pemimpin besar? Siap jadi pemimpin masa depan? Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Mungkin itu saja dari saya, bukan sebagai apa-apa, hanya sekedar menghidupkan suasana di sore hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang tertinggal dan kami juga bisa bawa pulang banyak hikmah, bawa pulang banyak keberkahan dari tempat ini. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.